Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Gombong, yang saya hormati Ibu Ida Farja sebagai PPJ Bu Sakti, Bu Aisyah, Bu Aisyah, Bu Aisyah, terima kasih Ibu Aisyah, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru di SD Negeri 5 Gombong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa dipertemukan di pagi menjelang siang kayaknya berarti ya, pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tadi sudah perkenalan di Mbak Ida nih, mungkin saya perkenalan dulu izinkan ya Bapak Ibu semua. Mungkin kalau dengan Mbak Ida sudah nggak asing karena Mbak Ida sudah sering melanglang buaya kan. Kalau dengan saya mungkin karena memang saya bukan dari SD itu, jadi mungkin akan asing di teman-teman SD. Perkenalkan, saya pengajar praktiknya Mbak Febri, instansi saya dari SMA Negeri 1 di Asam. Itu perkenalannya, mungkin itu nanti yang pengen kenal lebih jauh ya silakan main ke rumah. Saya rumahnya pada anak badak saya. Gitu ya, itu sudah perkenalan tadi. Nah, di sini mungkin saya sedikit menyampaikan kenapa sih kok kita hari ini kumpul bareng di sini gitu. Jadi tujuan kita untuk kumpul bareng di sini itu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi di Mbak Febri terus Bu Aisyah ya, itu kan calon guru penggerak. Nah, ini sudah memasuki pendampingan individu kedua. Yang di pendampingan individu kedua ini adalah kita itu ada acara atau ada sesi memfasilitasi untuk yang namanya mendiskusikan cita-cita warga sekolah sesuai dengan murid di masa yang akan datang. Itu tujuan kita bertemu di pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya bacakan susunan acaranya di tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua itu adalah nanti merumuskan kalimat rumpang, nanti akan disampaikan sama Mbak Febri sama Mbak Aisyah. Terus yang ketiga nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir nanti adalah penutup. Itu acara yang kita akan lalui di pagi menjelang siang hari ini. Untuk kelancaran acara ini, mari kita buka bersama-sama acara dengan bacaan Bismillah. Untuk selanjutnya proses fasilitasi diskusi visi atau cita-cita sekolah akan dipandu oleh Mbak Febri dan Mbak Aisyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya baca visi dulu. Iya. Biar itu video Mbak jalan. Videonya jalan itu ya, dia di sini aja. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Rau, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karena Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan serta teman-teman guru dan terhormat Ibu CP. Nah, kali ini saya akan menyampaikan visi dan perubahan dari visi sekolah, yaitu yang pertama
dengan menggunakan kalimat lemah. Saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk menjelaskan, memberikan syarat dari soal yang pertama. Saya memberikan murid-murid yang seperti apa, Bu? Saya minta syarat dari Bapak Ibu ya. Syaratnya bisa dituliskan. Khusus Bu Septi. Saya ketemu. Saya bacakan dari Pak Udin. Saya memiliki murid-murid yang berilmu dan berakhlak mulia. Menurut Pak Udin, berakhlak mulia itu yang harus di antaranya ya seperti baik misalnya sopan santun, terus menghargai teman, menghargai bapak ibu, menghargai berdua ya lain itu lah. terima kasih Pak Udin. Oh ini betul. Saya memiliki murid yang santun. Santun menurut Bu Ita, santun Hampir sama dengan Budi, santun, seperti anak mulia berbuat baik. Kalau di guru kita langsung salaman. oke. Dari Putri memiliki murid yang berakhlak mulia berprestasi. Ampun, Putri. Akhlak mulia hampir sama intinya, kita memberikan siswa-siswa kita itu memiliki karakter yang kuat, percaya dengan segala macam dimensinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berprestasi, berarti kita memberikan siswa kita tidak hanya bagus di akhlak tapi juga punya pengetahuan, skill, kemampuan di bidang akademik maupun akademik yang bagus. Selanjutnya, Bu Wiwi memiliki murid yang suka menolong dalam Kasus sekolah, nanti dalam lingkup sekolah maupun dalam mereka punya di luar sekolah seperti dalam syarat. Oke. Terima kasih Bu Wiwi. Yang mana sih Bu Seti? Siap Bu Seti? Bu Seti memimpikan murid yang santun dan jujur. Ya, berarti mempunyai sikap sopan santun baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan itu. Oke, terima kasih Bu Seti. Jadi kesimpulannya, kami dari SD Regional 5 berarti memimpikan murid yang pertama berakhlak, sopan santun, jujur dan berprestasi dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Untuk yang soal kedua, saya percaya bahwa murid adalah, menurut Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Jadi saya bacakan lagi. Saya bacakan ya dari Bu Septi. Saya percaya bahwa murid adalah unik. Ya, jadi setiap murid akan mempunyai itu individu yang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, mempunyai bakat terpendam juga sendiri-sendiri. Beda-beda lah ya, setiap anak tak harus sama seperti itu. Jadi tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang paling rendah dan sebagainya, tidak ada, karena mereka
kemampuan dan lain-lain lah. Mantap. Jago sombong. Itu yang luar biasa. Nah, saya coba bacakan dari buku dan berita. Saya percaya bahwa itu adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan yang berbeda. Boleh dijelaskan buku dan berita? Mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda. Antara lain ada yang menyukai olahraga, mereka cerdas dalam bersegi olahraga. Ada yang suka sama matematika, yang mereka jadi cerdas sama macam seperti itu. Oke, betul sekali. Setiap anak memang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kemudian dari Pak Udin, saya percaya bahwa murid adalah makhluk sosial. Ini makhluk sosial yang bagaimana maksudnya Pak Udin? Sesuai kitanya bahwa kita manusia makhluk individu tapi juga makhluk sosial. Karena makhluk sosial dia saling membutuhkan, karena itu kan kerjasama perubahan. Makhluk sosial sesuai fitrahnya ya Pak Udin. Oke, mantap Pak Udin. Jadi murid adalah anak yang istimewa. Istimewa, setiap anak terlahir dengan segala macam bakat meskipun diasah, dan tugas kita di sekolah adalah menemukan bakat-bakat mereka yang terpendam dengan latar belakang yang berbeda, sehingga kita harus bisa memperlakukan mereka tidak sama rata karena mereka punya keunikan, punya keistimewaan sendiri. Terima kasih Bu. Tadi sampai sebelumnya kita memikirkan bahwa murid adalah sesuatu yang unik. Dia itu memiliki bakat dan minat sendiri. Tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun untuk menemukan jati dirinya sendiri, untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Seperti itu. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga Bu. Saya percaya bahwa murid adalah menurunkan di sekolah. Saya mengutamakan apa? Ya, dari nomor 3, di sekolah saya mengutamakan dari Bu Wiwi pendidikan yang berdampak pada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo, Bu Wiwi. Pendidikan yang bermanfaat adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Terima kasih. Bu kita saja pendidikan yang bernama beriman dan berzikir. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepada Allah. Bisa dijelaskan? Karena pada dasarnya kita harus memberikan pendidikan sebagai fondasi kita. Sebenarnya kita harus mengakui bahwa kita itu mempunyai Tuhan, maka kita harus beriman dulu pada Tuhan Maha Esa. Kemudian nanti turunannya adalah kita bisa, insya Allah bisa mempunyai karakter yang mulia yang seharusnya yang nantinya juga akan mendorong karakter-karakter lainnya seperti tanggung jawab, jujur dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ini contoh dari kami ya, dari ya. Putri mengutamakan penanganan karakter. Karakter adalah di atas segalanya. Siswa atau murid anak itu punya keistimewaan sendiri-sendiri, tapi utama sepandai apapun, setinggi apapun kemampuan anak, ketika karakter tidak terbangun dari sedini mungkin, maka itu tidak akan ada artinya. Yang intinya adalah siswa berharap, kita sebagai pendidik berharapnya bisa menciptakan, bisa memfasilitasi anak-anak peserta didik kita itu menjadi pribadi yang berkarakter, selain memiliki prestasi yang lebih baik. Dengan prestasi yang lebih baik diiringi dengan karakter yang baik, insya Allah hasilnya itu luar biasa. Terima kasih Bu. Jadi pada dasarnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke, selanjutnya dari Pak Saifuddin mengutamakan ibtak dan imtak. Monggo Pak Udin. Sesuai tujuan pendidikan bahkan saya jadi ke ilmu pengetahuan teknologi ini untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Jadi anak sekarang harus diberi pengetahuan dan teknologi juga, tapi tidak merupakan intak iman intak itu sebagai dari yang saya terpisahkan di unsur pendidikan kita. Jadi saya mengutamakan itu. Imtak dan imtak harus sejajar. Jadi pengetahuan dan teknologi dan iman dan pengetahuan, karena di pengetahuan kuliner spiritual lah. Oke, terima kasih Pak Udin. Selanjutnya dari Bu Ita.
pendidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Monggo Bu, kita menambahi. Menambahi aja, ambil pengiring putri dan belum sakti, tapi menambahi yang bertakwa agar hampir tahu yang harus dijalankan dan apa yang harus apa yang harus dihindari. Menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Oke, berarti di sekolah, berarti kesimpulannya di sekolah saya mengutamakan yang pertama itu anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu juga berkarakter, dan yang lain harus mengutamakan adab daripada ilmu. Juga tadi kata Pak Udin seiring dari impact ya. Ya sudah ada. Iya. Selanjutnya soal mas. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa maksudnya mungkin perasaan murid ya, perasaan murid itu sendiri. Apa yang sudah disadari oleh peserta di sekolah pertama, yang mereka sudah oke, sudah menjadi kesadaran bersama, sudah menjadi kebiasaan dan itu kebiasaan yang sudah tidak perlu. Yang pertama dari berarti murid di sekolah saya sadar betul bahwa di sekolah itu mendapatkan pendidikan. Jadi sekolah itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga bimbingan karakter yang positif. Oke, seperti sadar bahwa manusia itu perlu mempunyai skill. Oke, maksud Pak Uci, monggo. Ya, jadi pendidikan sekarang kan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi harus juga punya penampilan. Karena itu di pendidikan sekolah dasar itu sekarang sudah ada seperti P5 itu kan. Iya. Maka itu pakai menggunakan skill. Jadi proses dia kan aja sawi di tempat. Ada penting itu. Aduh, jadi begitu. Nah, berapa? Sawi. Sawi sih, terong. Kami punya sepeda sakit. Oke, Pak ini. Kan ciri khasnya orang gobok ya, Pak. Iya. Betul, Pak. Itu sudah ada beberapa kali itu. Iya. Dari Ibu kita mendapatkan ilmu dan pengajaran yang layak. Untuk kita. Kita akan digunakan berdasarkan dari misalkan ilmu tujuan sekolah itu menjadi benar. Bu Mimin sadar bahwa jadi seperti itu pentingnya. Saya mulai kalau saya untuk bersifat saya ambil belajar. Kalau kita mulai Dilaksanakan dengan pada saat itu menjadi guru seniman. jadi saya itu jadi murid. Ilmu bisa tidak ilmu ilmunya bertambah apa tidak, karakternya berubah menjadi baik atau tidak itu kan tergantung dari anak masing-masing, kemauan anak masing-masing. Jadi kita sudah hanya membimbing jadi sebagai masa tetap saja. Menunjukkan jalan yang benar. Iya betul. Untuk memfasilitasi mengantarkan adik kami menjadi pribadi yang harmoni dan berwawasan kebangsaan. Untuk Sebenarnya tidak perlu dari visi yang dari pertanyaan yang awal kita disebut sebagai murid
harus bisa memfasilitasi peserta didik kita untuk memiliki karakter yang kuat, akhlak mulia, juga berwawasan kebangsaan dalam artian harus memiliki jiwa patriotisme, cinta tanah air dimanapun nanti berada setelah selesai pendidikan. Selanjutnya Bu Wiwi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Monggo Bu Wiwi, mau nambahin? Dari sini adalah sebuah tantangan bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang tidak membosankan bagi siswa. Di antaranya kita harus menciptakan sebuah media pembelajaran yang dapat memberi perhatian kepada siswa dan juga memberikan sela-sela seperti permainan atau SDGing di pertengahan pembelajaran mereka itu biar kita bisa semangat lagi, tidak bosan di dalam kelas dan membuat mereka fokus nih. Pembelajaran menyenangkan itu diantaranya membuat metode Media belajar. Pak Udin mengembangkan bakat dan minat anak didik. Pak Udin bisa nambahin? Ya, biasanya seperti ini. Selain kurikulum kita kan itu tuh biasanya ekstrakurikuler, ekstrakurikuler, lomba nyanyi, lomba sepak bola, itu dalam rangka mengembangkan bakat dan minat itu maksudnya begitulah. Saya yakin dengan seperti itu memang misalnya main bola itu kan biasanya DRB dan mulai dari ATC sudah ada bakat. Dan dari bakat ada minat, biasanya yang lain juga. Saya yakin soal kita akan mesti begitu maksudnya itu. Yang tadi dari seorang pribadi saya dan guru lain setelah saya yakin untuk bisa membuat anak yang pertama itu nyaman dalam belajar. Dari nyaman dalam belajar itu bisa menumbuhkan motivasi dalam meningkatkan prestasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai pembimbing anak itu bisa kita cari bakat dan minatnya untuk dibimbing ke yang lebih baik. Itu kalimat tumpang dari nomor 5. Sekarang yang keenam. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Di zaman seperti sekarang ini anak-anak sudah mengenal HP dan cenderung mereka banyak mengenal atau mungkin membuka situs YouTube ataupun permainan atau game online. Jadi kalau pembelajaran di sekolah itu seperti pembelajaran yang dulu itu mungkin anak-anak merasa jenuh. Jadi kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar apa yang kita sampaikan itu mengena dan membuat anak itu tidak merasa bosan. Otomatis anak-anak kalau senang jadi nanti anak motivasi seperti itu. Baik dalam kita memberikan pembelajaran maupun memberikan pengajaran, artinya pendidikan moral seperti itu. Tidak langsung mendidik kamu harus jujur, kamu harus tanggung jawab, tidak seperti itu. Kalau dulu kan seperti itu. Sekarang mungkin dibutuhkan dongeng dulu seperti itu kalau untuk kelas bawah dibacakan dongeng atau diberikan video binatang seperti itu ya, yang nantinya disusunkan amanat seperti itu, pendidikan karakter di situ. Nantinya anak mungkin lebih tertarik dan cenderung untuk mengikuti yang seperti itu. Jadi menggunakan metode pembelajaran yang inovasi. Dari Putri, sebagai kritik harus kreatif untuk bisa menciptakan pembelajaran yang akan sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Nomor Putri. Ya, dengan fenomena saat ini yang luar biasa, masuknya gadget ke anak-anak kita, harus pandai-pandai seorang guru itu memancing semangat anak-anak untuk belajar, dan itu bisa tercapai manakala seorang guru itu kreatif mengembangkan metode dan bisa menciptakan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik ketika di dalam kelas merasa nyaman dan tertarik untuk mempelajari sebuah materi yang pada awalnya mungkin biasa-biasa saja, tapi setelah dikemas karena memang gurunya kreatif, itu menjadi menyenangkan, membuat mereka bahkan kangen dengan metode pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu, menantikan momen berikutnya ada kejutan apalagi dari seorang guru. Jadi guru itu tidak hanya memberikan kesan sebagai penyampaian materi, tapi ditemani anak-anak untuk memberikan yang lebih lain. Oke, terima kasih.
dari Pak Uji, pendidikan sekolah dititik beratkan pada pendidikan yang berkarakter Pancasila. Monggo Pak Uji, dengan baik. Jadi akhir-akhir ini kan ada pergantian kurikulum. Kalau saya amati kurikulum sekarang itu diterapkan pada pendidikan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang Pancasila, dan ciri-cirinya adalah menghargai keragaman. Baik di rumahnya maupun di tempat lain. Kemudian selain menghargai keragaman, kemudian juga loyal pada negaranya. Itu sebagai jadi pada sini. Oke, terima kasih Pak Uji. Selanjutnya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan bakat siswa. Monggo, Bu Rita. Optimalkan bakat siswa dan mencari tahu anak itu bakatnya apa, kita bimbing, ikuti apa yang dia mau sampai dia bisa tumbuh kembang itu secara maksimal. Mengembangkan bakat siswa. Bu Wiwin, guru harus membimbing siswa ke arah yang benar. Monggo, Bu Wiwin. Gimana selain guru menjadi seorang fasilitator siswa, transfer ilmu kepada siswa, dan juga kita juga membimbing siswa ke arah yang lebih benar. Kita bisa memberi pengetahuan kepada mereka ini hal yang salah, ini benar, bisa diterapkan di dalam mereka tugas sekolah. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulan nomor 6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa yang pertama tadi anak membutuhkan pelajaran yang menyenangkan, harus kreatif, dan menitik beratkan pada karakter Pancasila, mengoptimalkan bakat siswa dan mengarahkan atau membimbing yang bijak. Oke, untuk salah satu materinya sudah didiskusikan. Selanjutnya saya serahkan ke waktunya. Saya lanjutkan sesi diskusi kali ini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menampilkan atau mengingatkan kembali filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah untuk menuntun segala arah kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah perubahan. Pendidikan mendorong perkembangan murid, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Kemudian berkaitan dengan diskusi visi misi kita di siang hari ini, mengapa harus ada visi? Sepertinya kita semua tahu kenapa harus ada misi, kenapa harus ada visi. Visi itu ibarat bintang atau penunjuk arah ketika kita ingin melakukan perjalanan, misalnya itu. Sama saja dengan sekolah kita mau dibawa kemana sih, mau seperti apa sih? Itulah tujuan dari sebuah visi. Dulu waktu kita sekolah atau waktu kita kecil, mungkin orang tua kita atau bapak ibu guru kita sering bertanya, kalian ingin jadi seperti apa sih? Ingin jadi apa sih? Nah, rata-rata anak kecil pada umumnya itu akan menjawab biasanya ingin jadi dokter, jadi polisi, dan lain sebagainya, pokoknya yang tinggi-tinggi. Kayaknya hampir nggak ada siswa yang menjawab ingin jadi petani, ingin jadi tukang nasi. Rata-rata mereka jawabnya profesi yang tadi disebutkan. Kali ini saya bersama Bu Febriani Dianti akan menyampaikan visi kita sebagai guru penggerak, bukan visi sekolah, namun visi kita berdua. Visi kita yaitu murid bertakwa, cerdas, dan berkarakter baik. Kenapa murid harus bertakwa? Yaitu kita kembali pada merujuk pada penciptaan manusia oleh Tuhannya. Ada dalam ayat Al-Quran, meskipun saya agak lupa ayatnya, tapi saya ingat bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah jin dan manusia adalah agar senantiasa bertakwa. Kemudian yang kedua, cerdas. Kenapa cerdas? Menurut kami, siswa yang memiliki kecerdasan lebih itu akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Mau apapun kalau dia cerdas,
itu pasti bisa. Mau jadi petani, kalau dia cerdas, tahu teknik, tahu apa dan sebagainya, itu pasti insya Allah berhasil. Atau jadi sopir, jadi bakul, jadi pedagang, itu kalau cerdas menguasai ilmunya, insya Allah dia berhasil dan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, berkarakter baik. Berkarakter baik, sepertinya berkarakter baik itu impian seluruh guru bahkan seluruh manusia. Ada tadi yang sudah disebutkan Bapak Ibu, menginginkan siswa yang jujur, menginginkan siswa yang berakhlak baik, menginginkan siswa yang solehah dan lain sebagainya. Itu kami masukkan ke berkarakter baik. Kemudian, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Nah, saya tampilkan visi sekolah. Ini visinya, visi SD Negeri 05 Gombong, mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur, berprestasi, dan berkarakter kebangsaan. Nah, mau di resapi, apakah kita itu sudah sesuai dengan impian kita apa belum? Mungkin dari Bu Septi atau Bu Kepala Sekolah Putri berkenan untuk memberikan pendapatnya untuk visi sekolah kita yang ini. Apakah sudah sesuai dengan impian kita yang ini visi ini dirancang sebelum ada Putri sendiri. sebelum ada Ya, nggak apa-apa mau jadi Yang visi lo pernah ganti. makanya mau nanti gitu kalau saya depan. Ya, kalau melihat visi itu sih ya, sebagian besar kita sudah mencakup apa yang kita inginkan saat ini. Cuman dengan adanya kurikulum yang baru, mestinya ya ada peningkatan atau pengembangan. Tapi secara keseluruhan ya memenuhi sih apa yang kita ingin capai 5 tahun ke depan, di antara memang seperti itu. Tinggal kita mungkin ada pengembangan. Oke, tadi disebutkan pengembangan. Nanti disamakan dengan visinya dengan Abdul, visinya dengan Abdul sama tadi. Visi yang tadi dengan keberkahan itu terbersit atau muncul setelah diadakan dialog dengan rekan-rekan BK atau langsung muncul sendiri, baru kita bisa bekerja. Sepertinya muncul dulu. Bukan dulu ya. Oke. Tapi tidak belum menyesuaikan dengan visi sekolahnya. Oke. Kemudian adakah yang disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, sepertinya yang sudah disampaikan, perlu adanya penambahan untuk menyesuaikan kurikulum saat ini. Kemudian, apakah perilaku konkret dari kepala sekolah, guru-guru, dan murid serta orang tua sudah nampak untuk mewujudkan visi yang tadi? Kalau menurut saya, dari kepala sekolah sudah jelas nampaknya perilaku konkretnya. Dari mulai beliau memberikan jadwal tambahan untuk selama pembiasaan. Kalau dulu pembiasaan kita baru hari Senin dan hari Jumat, untuk hari Senin upacara seperti biasa, hari Jumatnya olahraga. Sekarang sudah full dari hari Senin sampai Sabtu. Jadwal pembiasaan itu sudah full. Hari Senin upacara, hari Selasa membaca ayat pendek, hari Rabu membaca Asmaul Husna, hari Kamis bacaan sholat, hari Jumat olahraga, dan hari Sabtunya menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemudian dari guru-guru juga sudah nampak sangat jelas dengan mereka mendukung program yang dilaksanakan sekolah tanpa disuruh, itu sudah jalan sendiri-sendiri. Kemudian dari siswa juga itu dengar bel, oh mereka sudah menempatkan diri dan mereka tahu oh ini jadwalnya apa dan apa. Kemudian dari orang tua, kalau dari orang tua pastinya mendukung meskipun kita belum menanyakan, tapi kan orang tua lihat status WA biasanya, oh berarti itu jadwalnya. Oh tapi jelas mendukung, soalnya ketika orang tua melihat status WA kita yang memperlihatkan anak-anak sedang melakukan kebiasaan, itu bisa, oh bagus bu, keren bu, lanjutkan. Jadi itu menambah kita menjadi semangat.
Ya, oke. Perlu perbaikan berikutnya. Ini harus disampaikan. Yang dikeluarkan oleh kita cukup. Hasil diskusi, berarti hasil diskusinya tadi kan visinya CGP adalah peserta didik yang bertakwa, cerdas, berkarakter baik. Visinya sekolah adalah mewujudkan peserta didik yang berprestasi, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi dan berkarakter kebangsaan. Oke, tadi Mbak Aisyah itu belum pernah ada slide tentang profil pelajar Pancasila. Ya benar. Kalau visi itu dilanjutkan dulu. Berarti visinya jangan sudah ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila atau belum? Yang SD. Jadi yang tadi. Yang tadi mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur, berprestasi dan berkarakter kebangsaan. Ini sudah memasukkan unsur dimensi dari profil pelajar Pancasila. Visinya kan tadi mewujudkan peserta didik yang kalau ini gampang wis, hampir apa visi SD dari kembali yang berbudi luhur, berprestasi dan berkarakter kebangsaan. Berbudi luhur mungkin berkaitan dengan pertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi luhur, berbudi luhur, gotong royong, berbudi luhur, gotong royong, masuk berkarakter kebangsaan, mandiri. Nah ini berkarakter kebangsaan itu luas sekali. Nah sekarang kita harus fokus pada sikap atau karakter yang akan menjadi tujuan. Kalau berkarakter kebangsaan itu yang sangat luas sekali. Bayangan kita aja masih ngambang, ya pasti. Kadang-kadang tadi ada tujuannya, ada salah satu kegiatan yang mendukung, salah satunya menyanyikan lagu wajib nasional gitu ya. Itu bahwa karakter kebangsaan kan bukan cuma itu ya. Terus untuk menerapkannya di kelas 1 tentu beda di kelas 2. Nah sebenarnya kan berarti nanti kalau disuruh mengubah hal mana yang akan diubah mungkin ya. Nah kalau yang mau diperbaiki atau ini udah sesuai karakter peserta kita. Kalau dilihat dari diskusi jenengan tadi semuanya itu fokusnya sama. Fokusnya itu selain berprestasi, selain memberikan cerdas adalah berkarakter yang baik. Definisi karakter tadi sudah disebutkan masing-masing luar biasa sekali ini. Maka saya katakan bahwa setidaknya karena di sini adalah bombong identik dengan sayuran, anak yang punya skill, ya, sangat luar biasa sekali. Tadi ini yang membedakan bombong 5 mungkin dengan sekolah-sekolah lain mungkin dengan SMA sama beda gitu. Nah, ini jadi dari visi SD Negeri 5 bombong ini yang ingin kita punya cita-cita di KPU yang ingin diperbaiki itu yang sebelah mana? Baik sih istilahnya ini kayaknya lama ini lama dan harus disesuaikan dengan itu yang mana? Kakak dulu mungkin. Kalau saya ini kan kebangsaan memang tidak ada yang luas, jadi biar cita-citanya walaupun boleh dihilangi, tapi kan kita yang kira-kira mampu kan gimana lah ya. Kalau sekarang itu memang menghargai toleransi dulu. Iya. Oke, berarti itu jadi kebinekaan global ya. Kita kan ada paling dari itu menghargai gitu. Kalau kopi kan biasanya itu ini kan pelakoni saya. Terus nanti dari Bu Aisyah sendiri. Kalau dari saya mungkin yang perlu ada perbaikan dia yang berkarakter kebangsaan. Kalau yang berbudi luhur itu hampir sama dengan visi saya yang baik dan berprestasi mirip dengan yang cerdas dan berkarakter memang itu ya. Visi kita tadi masih belum fokus ke sini. Kalau dari Mbak Yanti, Ya kayaknya sama sih dibaca juga kayak jam. Nah, padahal ya tadi itu saya terkejut dengan salah satu cuplikan di sini ya, bahwa ketika kita kecil kita itu ditanya cita-citamu apa, ya kan? Ya, ketika kita kecil saya dari kecil itu kan bilang cita-citanya dokter terus, gitu ya. Orang tua saya pun cita-citamu dokter, guru saya pun cita-citamu dokter. Tapi saya tidak, saya sudah berusaha belajar ya. Berarti kalau mewujudkan visi kan harus ada visi kan ya. Saya sudah berusaha, ternyata saya juga kan harus memperhatikan keuangan orang tua saya, gitu ya, semacam bersama dokter, gitu kan ya. Jadi bahwa visi itu, rencana kita itu sebenarnya ya harus disesuaikan dengan aset kita, gitu ya. Walaupun kekurangan harta itu bukan sebagai kelemahan ya, itu sebagai maju. Oke, saya anaknya pedagang, itu sama ya. Ternyata kita kan cerita dari kita sama-sama anaknya pedagang. Oh iya, kemampuannya hanya segini. Orang tua beritahu ketika kita lulus SMA. Nah, kita itu segini kemampuannya, gitu. Oh berarti nggak bisa kuliah tinggi lah, gitu ya. Itu saya tetap berikan ya. Oke, jadi mulanya Mbak, visi kenapa harus ada visi yang di kolaborasikan ini didiskusikan? Itu biar kita memahami siswa kita itu sebenarnya kemampuannya sampai di mana sih, gitu kan? Kalau kita karena ini visi sekolah kan nggak mungkin kan saya mau memaksakan diri pakai visi saya saja, misalnya Mbak Isa. Soalnya siswa saya harus ambil gini kan, kelas 6 dan kelas 6. Nanti Mbak Yati itu konten-konten apa saya kelas 2. Gitu, jadi memang harus didiskusikan. Oke. Jadi kalau saya Mbak, kita tidak
pembuka visi ya, memasangkan diri untuk menjadi yang luar biasa ya. Kita langsung kemana aja Bu? Apa memberi penguatan? Ya gini, jadi memang tujuan kita seperti tadi yang Bu sudah sampaikan, itu tidak serta-merta setelah kegiatan ini nanti visi sekolah itu diubah, itu tidak. Jadi kita mengkaji ulang dan di sini kegiatan ini itu adalah untuk melatih CGP terutama ya, untuk melatih CGP itu bagaimana sih cara memimpin diskusi untuk apa ya istilahnya ya, mewujudkan visi, bukan mewujudkan ya, tapi untuk ini loh, visi misi terbentuk itu prosesnya seperti ini. Jadi tujuan kita di sini itu tuh melatih CGP untuk bisa paling tidak tahu lah runtutan sampai tertulisnya visi sekolah gitu. Jadi tidak serama kok ternyata setelah dari diskusi kita ini kok timbul atau muncul nanti bahwa visi itu harus dikembangkan, diperbaiki, ya itu nanti menjadi apa ya namanya PR ya beda ya, menjadi PR teman-teman di sekolah ini untuk bisa istilahnya apa ya, bukan berubah ya, memperbaiki visi. Mungkin nanti bisa dirembuk lagi, dibicarakan lagi, oh disesuaikan dengan keadaan murid-murid kita. Murid-murid kita itu seperti apa sih tadi yang sudah berbimbing. Nah itu nanti bisa dituangkan di dalam visi. Mungkin kan banyak sekali namanya yang muncul, kayak nanti dipersingkat atau dipersempit lagi dia menjadi visi sekolah yang baru. Itu pun kalau kesepakatan dengan semua istilahnya warga sekolah. Kalau warga sekolah ternyata menyampaikan, visinya udah ini saja tidak usah diganti, ya tidak apa-apa. Gitu nih, ini dari Mbak Ida mau mengatakan lagi. Ini kan sekali lagi Mbak bisa biar semuanya ada. Terus dan pada situ. Nah ini kan nanti berkaitan kita diskusikan aja. Nanti di video ketika closing semuanya hadir. Tadi sudah dibahas bahwa kita berdua di sini hadir berdiskusi seperti ini tidak untuk mengubah visi yang ada Bu, tapi setidaknya kalau menurut Bapak Ibu sepakat untuk diperbaiki, itu bisa menjadi sarana bagaimana sih cara menyusun visi sebenarnya sekolah kita. Nanti tidak mungkin kita cita-citanya menjadi lulusan calon dokter semua, misalnya kan tidak mungkin ternyata memang harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita, terutama ya wilayah di Gombong sini bagaimana itu. Nah tadi muaranya adalah setelah berdiskusi Bapak Ibu bersepakat bahwa cita-citanya ya peserta didiknya pengen yang cerdas, berprestasi, dan yang paling penting adalah berkelakuan baik. Kelakuan baik di sini tadi sudah dijelaskan tiap-tiap guru mungkin berbeda begitu juga nanti Bapak Ibu ketika kita menyusun misi. Menyusun misi itu tiap kelas juga tidak akan mungkin sama. Contohnya kayak gini, bertakwa. Bertakwanya versi kelas 1 dan versi yang kelas 6 kan itu berbeda ya Bu. Kelas 1 kan paling tidak setidaknya ketika anak melakukan sesuatu awal dengan berdoa, menutup dengan berdoa juga, atau setidaknya dengan bismillah dan alhamdulillah itu sudah penilaian bertakwa ya. Tapi kalau di kelas 6 kan tidak cukup seperti itu ya Bu. Mungkin kan sudah ada sholat 5 waktu atau bagaimana itu. Itu jadi untuk mewujudkan seperti itu nanti digunakanlah prakarsa perubahan atau IE yang tadi sebenarnya tidak ada di penjelasannya. Tapi mungkin karena waktu ya bisa dijelaskan luar biasa sekali nih. Bapak Ibu bahwa apa yang sudah dilakukan Bu Aisyah dan Bu Yanti ini sebenarnya adalah implementasi dari modul 1.3 dari guru penggerak ini ada modul 1.3 berkaitan dengan visi guru penggerak. Nah untuk menyusun visi perlu kolaborasi, tidak mungkin si A pengennya kayak gini, si B pengennya kayak gini, nanti oh ya sudah saya ini dicukupin aja ini bagus, tidak ya. Tapi tetap visi itu kalau menurut Pak Wadi kemarin ya Bu, setidaknya itu fokus pada sasaran dan karakternya harus disesuaikan dengan mencuplik salah satu. Kalau semuanya kayaknya berarti nggak tahu ya. Yang salah satu itu mau dikuatkan untuk peserta didik apa dari nanti dimensi yang saja bagaimana kita belajar anak yang baik, terus berkebinekaan, bahwa yang mandiri kreatif, kreatif itu salah satu yang dikuatkan di SD Negeri 5 Gombong berkaitan dengan diskusi tadi itu apa? Itu satu. Terus kemarin juga Bapak Ibu NCE yang Ibu JK sudah diseminasi aksi nyata modul 1.4. 1.4 itu berkaitan dengan disiplin positif. Di sana itu bagaimana kita akan mengelola kelas yang baik sehingga nanti terwujud budaya baik setelah kita melakukan disiplin positif yang sudah ada di sana. Di sana ada posisi kontrol kita ketika sudah diberitahu bahwa sebaiknya posisi guru itu manajer. Jadi tidak ketika kita memposisikan diri menjadi teman ternyata itu diremehkan. Ketika kita menjadi pemukul di sana juga kita diremehkan. Ternyata posisi yang paling terbaik adalah ketika kita menjadikan posisi diri kita adalah seorang manajer, dan yang paling penting menerapkan perilaku segala institusi. Bapak Ibu mungkin ini tidak didapatkan di sekolah lain mungkin diseminasi ini atau praktik baik ini hanya ada dilakukan di sekolah-sekolah yang memang gurunya sedang mengikuti pendidikan seperti ini. Mungkin setelah ada pendidikan seperti ini Bapak Ibu akan pada kegiatan diseminasi kemarin ataupun diskusi visi ini mungkin ada paradigma yang berubah Kemarin sekarang belajar di modul 1.4 dengan Mbak Aisyah dan Mbak Yanti. Bapak Ibu ada yang harus berubah oh ternyata harusnya seperti itu atau gimana? Atau biasa saja saya pertama kali mendengar langsung iya ya, terlalu saya jadinya terlalu ini pembukaan
kalau Bapak Ibu kan itu nggih tercerahkan gitu nggih. Atau saya sudah pernah ketemu gitu nggih. Dan di modul ini sudah tadi ya visi, bahwa visi itu perlu kolaborasi. Saya juga di sekolah saya sudah menerapkan seperti ini. Ketika kita akan menyusun visi ya bersama-sama, misinya pun sama. Mbak Aisyah dan Mbak Yanti yang sudah tahu bagaimana nanti prevensi tindakan yang harus dilakukan agar visinya tercapai menggunakan JZS. Nah, saya sudah pernah mencoba dan alhamdulillah, alhamdulillah bisa diterapkan. Bapak Ibu. Dan saat ini kedua CGP sedang mempelajari modul 2.1 berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi ini yang sudah digaung-gaungkan oleh Pak Menteri bahwa semua guru kudu ngerti pembelajaran berdiferensiasi. Nanti jenengan juga harus berbagi praktik baik, tunjukkan kalau berdiferensiasi itu seperti ini. Jangan lupa Mbak kemarin yang filosofi KHD itu menjadi landasan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 6 landasan sudah saya kumpul-kumpulkan. 6 landasan ini kalau jadi acuan, insya Allah kelas kita itu menjadi kelas yang idaman. Bapak Ibu, kelas yang idaman itu bukan kelas yang muridnya juga, tapi ternyata itu saya salah gitu ya. Dulu saya belajar kelas 1 dimulakan di Putri Titi Apal. Saya sebelahnya adalah kantor. Jadi saya sering Bu Ida bagaimana kondisinya biar guru anak-anak kelas 1 jangan sampai kedengaran di sana kamu pribadi gitu. Ternyata setelah kita ikut PPG pendidikan pendidikan profesi guru itu salah, disalahkan. Itu salah Bu. Kalau merasa sekolahnya itu berarti ibu harus bagaimana? Saya harus bagaimana Pak? Saya tanya ibu gitu. Akhirnya saya mengambil solusi adalah pembelajaran di luar kelas. Karena banyak tamu kan memang guru kelas 1 karena begini ibu yang besar itu. Jadi saya belajar di luar kelas. Dan yang menjadi kendala adalah ketika kita merasakan belajar di luar kelas, monyetnya itu belajar. Saya pernah Pak Lurah itu sampai nonton, ya Allah saya kasihan sekali besok sampai sini Mbak, saya sediakan musola di atas bukit sana ya Mbak. Nah Pak jangan jauh gitu Pak Lurah bilang saya sendiri. Itu loh Bu, itu belajar diferensiasi itu seperti itu. Dan apa yang beliau lakukan ini, Mbak Aisyah dan Mbak Yanti itu bukan dalam rangka gagal-gagalan nih Bapak Ibu. Ini tugas beliau untuk mencapai kompetensinya, kompetensi calon guru, kompetensi guru penggerak nantinya kan ada 4. Ya, selain mengembangkan diri dan orang lain, juga memimpin pembelajaran. Nanti ada memimpin pengembangan sekolah dan manajemen sekolah. Dan hari ini beliau sedang dilatih untuk 2 ini, memimpin yang mengembangkan diri dan orang lain dan memimpin pembelajaran di kelas gitu Mbak. Jadi jangan khawatir tuh saya siapa bisa deh. Saya gini Bapak Ibu, oke, saya kan disuruh mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain sekaligus. Jadi ketika di sekolah, walaupun jangan orang yang dari gue, orang yang dari biasa baik, tapi kan jangan ditutup seperti itu, jangan ragu. Ya, jangan merasa saya nanti takut, bisa pikir dari saya. Karena ini memang tanggung jawab jenengan sesuai dengan modul 1.2 ini sangat berkaitan sekali. Di sana ada nilai dan peran dari guru penggerak. Tujuannya jenengan itu nopo, tidak semata-mata ini saya sudah tidak, tapi memang ada kewajiban yang harus jenengan sampaikan kepada guru lain. Mungkin itu saja luar biasa sekali. Mau saya berapa Putrina? Luar biasa sekali ini yakin. Saya pikir tadi jenengan tidak akan sampai menjawab atau hanya dalam satu form satu art saja. Pak Aisyah dan Mbak Yanti yang akan berbicara, ternyata Bapak Ibu sudah terlibat luar biasa sekali. Berikutnya kita berdua tadi sudah memfasilitasi untuk diskusi visi, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Nanti berikutnya UKS dan guru yang lain. Apapun saya masih tetap meminta beliau untuk diskusi berikutnya. Oke, jadi masih tetap stay di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.